Hai, selamat datang di Teman Mobil. Hari ini aku lagi ada di area test drive mobil IIMS 2024. Nah, sekarang aku ingin tanya-tanya pengunjung yang telah mencoba test drive mobil BYD. Penasaran? Saksikan terus di Teman Mobil. Setelah test drive dari mobil BYD Atto tadi, gimana kesan-kesan menurut Bapak setelah mencoba test drive mobil? Oke, responsif, drivingnya experience-nya asik juga. Terus sama dia punya interiornya semua bagus. Sama di kursi belakangnya juga dari so far dari nyobain yang brand lain, ini yang paling enak sih, yang paling support. Baik. Ya, jadi yang test drive tadi anak saya nih ya. Dan kalau kita lihat sekilas impresinya itu, ini karena merek baru ya BYD, terutama yang lumba-lumba ini ya, Dolphin kan compact ya, jadi cocok untuk city car dalam kota. Nah sekilas tadi memang mobilnya tuh sesuai dengan kriteria kita untuk dalam kota, untuk mobilitas dalam kota. Bentuknya compact, lalu desain eksterior juga cukup menarik, sangat menarik gitu ya, nggak yang kelihatan mungil kecil gimana gitu. Terus juga dari sisi interior desainnya juga sangat bagus ya. Jadi artinya nggak kelihatan kayak mobil yang setengah-setengah jadi, bukan setengah jadi, tapi artinya memang bagus lah kira-kira ya, bagus. Dan juga dari value-nya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mahal gitu ya. Jadi sama dah dengan mobil-mobil sekelasnya gitu. Jadi terjangkau, cukup terjangkau untuk masyarakat kita lah sekarang ini. Juga berkualitas juga bagi masyarakat juga. Bagi yang masih mau masuk ke mobil gitu, masih muda kayak saya, yang masih baru mau beli, masih mobil listrik ini, atau tapi masih murah juga. Ya, jadi cocok untuk anak-anak muda yang lagi mau kuliah, ya kan, atau pelajar atau mahasiswa kayak anak saya ini, dia mau kuliah kan. Jadi cocok untuk mobil-mobil listrik kayak ini. Memang suspensinya bagus, terus kameranya juga jelas. Cukup puas sih. Cukup puas. Ya, Oke. ya. Setelah coba test drive, gimana keunggulan dari mobil BYD ini apa? Sebenarnya tadi ada nyoba beberapa brand. So far sih mirip-mirip secara driver experience-nya, kayak tarik atas segala macam gitu. Cuman emang ini yang paling yang lebih mirip kayak mobil ini kali ya, lebih kayak mobil internal combustion. Ya, jadi tarikannya nggak yang terlalu langsung jambak banget, jadi masih dia tahan. Oke. Setelah keunggulannya, menurut Bapak kekurangan dari mobil BYD Atto ini apa? Belum nemu sih ya. Belum. So far ya, baru nyobain yang pertama kali ini ya. Satu hal tadi ya, karena saya udah sempat compare sama merek yang lain yang setara ya, artinya apple to apple juga sama mobil yang sejenis. Itu yang pertama adalah kapasitas baterai dan jarak jangkaunya. Itu bisa konon katanya 490 ya. Kita kan belum tes ya, artinya kita belum beli, jadi kita nggak tahu beneran sampai 490 km kalau dari kapasitas 100%. Lalu yang kedua dari sisi tenaga mesin atau torsi dan horsepower-nya juga cukup lah. Dia klaim tadi dari datanya dia 150 horsepower atau PS mungkin ya. Dan juga torsinya sampai 310, jadi itu cukup kuat lah. Ya, jadi artinya kalau dibandingkan dengan mobil-mobil yang mobil bensin lah, katakan internal combustion engine gitu, ya itu udah cc yang 1500 turbo gitu. Ya, atau 2000 turbo bahkan gitu ya. Jadi sama gitu, setara. Nah, cuman ya memang tadi harus dieksplor lagi ya, karena kita harus pakai dulu baru bisa cerita lebih lanjut gitu untuk impresinya. Oke, setelah tahu keunggulannya, kira-kira menurut Bapak kekurangannya apa nih, Pak? Kekurangannya satu, maka tadi saya juga tanya sama pihak dari penjual ya, salesnya. Karena yang kita tahu, pemerintah itu kan lagi mendukung untuk program green energy, artinya untuk lingkungan hidup ya, jadi supaya tidak polusi. Nah, mobil-mobil seperti ini yang didukung ini kan mereka harus punya pabrikan di Indonesia.
Contohnya kayak merekan yang lain itu mereka udah punya pabrikan di sini, lalu harganya itu bisa dapat subsidi atau juga banyak kemudahan-kemudahan kebijakan pengurangan pajak misalnya gitu ya. Jadi harganya benar-benar jadi terjangkau. Nah, BYD ini kan pasti masih import karena baru masuk gitu istilahnya. Ya, ke depan waktu saya tanya kemungkinan memang BYD itu komit untuk bisa buka pabrikan di sini dan bisa jadi 2-3 tahun ke depan setelah buka pabrik di Indonesia BYD kemungkinan besar bisa reduce harganya lagi juga bisa lebih murah lagi dan kelihatannya itu sangat terjangkau sama seluruh untuk masyarakat Indonesia lah kira-kira secara relatif ya. Ya sepertinya semuanya. Semuanya. Jadi mengenai suspensi terus kamera terus akselerasi bantingan saya coba kenceng tadi juga gitu. Oke. Kalau untuk kekurangannya nih ada apa, Pak? Kekurangannya ya belum ketahuan. Belum. Iya. Oke, sejauh ini masih bagus ya, Pak. Iya, oke. Oke, dengan harga yang ditawarkan menurut Bapak worth it nggak mobil atau ini sesuai dengan harganya? Ya kalau lihat dari yang teman-teman yang lainnya juga kayaknya sih harganya sih masih oke ya. Masih oke, ya siapa tahu nanti CKD harga lebih turun lagi biar lebih menarik lagi. Iya, baik. Untuk saat ini memang untuk saat ini ya Iya. dibandingkan dengan rival-rivalnya itu kan harganya hampir sama. Untuk saat ini ya worth it. Worth it. Untuk saat ini worth it. Dengan harga Apalagi kalau dia bisa buka pabrik di sini, terus harga diturunin lagi. Misal dapat potongan lagi 50, 75 juta lagi di bawah itu. Wah, itu udah menarik bisa banyak yang beli pasti. Laku banget. Iya. Iya, pasti sangat laku nanti. Iya. Oke. Kalau bisa harapannya sih agak Turunin. turun di bawah 5. Oke, Pak.